Kalau ada masjid dibangun untuk tujuan memecah belah umat jamaah, maka yang membangun masjid itu pasti orang-orang munafik. Dan kata Allah, jangan kamu salat di sana bersama mereka sekalipun masjidnya megah. Kalau ada masjid, walaupun masjidnya itu sangat sederhana, tapi dibangun atas dasar ketakwaan, maka kamu lebih layak salat di sana, kata Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Karena yang salat di masjid yang dibangun atas dasar takwa tadi, itu orang-orang yang suci jiwanya, bersih jiwanya, jauh dari hasad, jauh dari kebencian. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat At-Taubah ayat 108 dan surat Al-Baqarah ayat 222. Kita baca ayatnya, surat At-Taubah 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taqum fihi abadan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu salat di masjid itu selamanya, karena masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak hari pertama dibangun adalah lebih layak untuk kamu salat padanya. Padanya ada orang-orang yang cinta untuk mensucikan diri mereka, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci atau mensucikan diri mereka. Surat Al-Baqarah 222, kata Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa aza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu penyakit, maka jauhilah wanita istrimu di masa haid dan di tempat haid, dan jangan kamu mendekat ke mereka sampai mereka suci. Dan apabila mereka telah bersuci, maksudnya mandi junub, maka datangilah mereka sesuai yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang mensucikan diri mereka. Artinya Al-Baqarah 222. Jadi perhatikan penutup kedua ayat ini. Di surat At-Taubah 108, ayat ini ditutup dengan kalimat wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mensucikan jiwa atau diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Mutahhirin. Adapun di surat Al-Baqarah ya 222 itu Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan orang yang mensucikan diri mereka. Jadi kata mensucikan diri itu ada dua pola pengungkapannya. Di surat At-Taubah 108, orang yang mensucikan diri mereka itu disebut dengan mutahhirin. Mutahhirin dengan dua tasdid, ya, dua mudha'af, ta'nya mudha'af,
dan haknya juga mudha'af dan tasdid, mutahhirin. Sementara di surah Al-Baqarah ayat 222 itu orang yang mensucikan diri itu disebut dalam bentuk yang normal dan biasa, mutatahhirin. Jadi kata mutahhirin di surat At-Taubah ini sebenarnya sama katanya dengan mutatahhirin di surat Al-Baqarah ayat 222. Cuman pada surat At-Taubah ayat 108 ini kata mutahhirin itu mengalami perubahan yang tidak wajar dan tidak normal sebenarnya. Karena itu ta, mutatah, ta diganti dengan to lalu ditasdidkan. Sehingga menjadi mutahhirin. Harusnya mutatahhirin. Sehingga dengan mutahhirin ada dua huruf yang mudha'af namanya. Mudha'af itu berlipat. Ta-nya double dan haknya juga double. Berbeda dengan mutatahhirin yang hanya haknya saja yang double. Sementara ta-nya tidak, tetap dalam bentuk yang normal dan biasa, mutatahhirin. Ini memberi kesan bahwa pensucian diri di surat At-Taubah ini lebih serius karena pengucapannya lebih serius. Mutahhirin dengan dua tasdid, karena syiddah itu menunjukkan makna sangat. Mutatahhirun atau mutatahhirin itu syiddahnya satu, hak mutatahhirin. Berarti pensucian jiwa di surah At-Taubah itu harusnya lebih, maknanya lebih kuat. Kenapa begitu? Karena konteksnya beda. Di surat At-Taubah 108 itu bicara dalam konteks orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang membangun masjid namanya Masjid Dirar. Masjid yang dibangun untuk menciptakan perpecahan di tubuh orang-orang beriman. Maka kalau ada orang munafik, mereka membangun masjid untuk memecah belah umat, maka kata Allah, la takum fihi abadan, jangan pernah kalian salat di sana bersama mereka. Kalau ada masjid dibangun untuk tujuan memecah belah umat, itu pasti yang membangunnya orang munafik. Karena hanya orang munafik yang berkeinginan orang berimani ya pecah belah. Orang munafik tidak ingin umat Islam bersatu. Kalau ada masjid dibangun untuk tujuan memecah belah umat jamaah, maka yang membangun masjid itu pasti orang-orang munafik. Dan kata Allah, jangan kamu salat di sana bersama mereka sekalipun masjidnya megah. Kalau ada masjid, walaupun masjidnya itu sangat sederhana, tapi dibangun atas dasar ketakwaan, maka kamu lebih layak salat di sana, kata Allah. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Karena yang salat di masjid yang dibangun atas dasar takwa tadi, itu orang-orang yang suci jiwanya, bersih jiwanya, jauh dari hasad, jauh dari kebencian. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Jadi pensucian diri di surat At-Taubah 108 itu dari penyakit hati, kemunafikan. Jadi Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya dari kemunafikan. Dan kemunafikan itu adalah kotoran rohani. Karena ada di dalam hati kita. Karena munafik itu di hati. Makanya fi qulubihim maradun. Karena orang-orang munafik itu hati mereka yang berpenyakit. Maka kalau ada orang membersihkan diri mereka dari penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit hati, maka Allah mencintai mereka dan mereka disebut mutahhirin. Adapun di Al-Baqarah ayat 222 itu dalam konteks bersuci dari kotoran jasmani. Karena konteks ini perempuan yang haid, yang mereka junub. Nah, kalau darahnya sudah kering, mereka sudah suci, maka mereka disuruh bersuci dulu
baru kita menggauli mereka. Baru suami-suami boleh menggauli istrinya setelah perempuan yang haid tadi mandi, bersuci dari kotoran jasmaninya, yaitu haid, darah. Karena ini konteksnya bersuci dari kotoran yang bersifat jasmani, lahiriah, maka Allah cinta kepada mereka juga yang membersihkan diri dari kotoran jasmani. Tetapi kotoran jasmani itu yang mereka bersih darinya disebut dengan mutatahirin, yang wajar, biasa, normal, standar. Jadi bersuci dari kotoran jasmani dicintai Allah, tetapi itu perbuatan yang biasa aja, yang normal, standar. Sementara bersuci dari kotoran rohani, dari kemunafikan, itu disebut mutahirin dengan dua huruf yang double, yang mudhaaf, yang tasdid, menunjukkan ini makna berat, makna serius. Apa maknanya? Pertama, setiap orang harusnya lebih serius membersihkan kotoran rohani daripada kotoran jasmani. Karena kalau kotoran jasmani, ya mungkin orang saja yang menjauh dari kita. Tapi kalau kotoran rohani, Allah menjauh dari kita. Makanya harusnya kita lebih takut kalau rohani kita yang kotor daripada jasmani kita. Itu kenapa pensucian rohani hurufnya lebih kuat. Ya mutahhirin, mensucikan rohani itu lebih kuat, lebih serius. Makanya dua huruf yang mudhaaf, dua huruf yang syiddah. Sementara mensucikan diri secara jasmani, mutatahirin, ya standar aja, normal, biasa. Yang kedua, cinta Allah pun menjadi lebih bagi orang yang berusaha sekuat tenaga mensucikan rohaninya dari kotoran-kotoran kemunafikan, daripada orang yang sibuk ya mensucikan jasmaninya dari kotoran-kotoran lahiriah, najis. Memang dua-duanya dicintai Allah, tapi cinta Allah lebih berat, mudhaaf, lebih berlipat ganda, syiddah, lebih kuat, lebih sempurna kepada mereka yang selalu membersihkan rohani mereka dari kotoran-kotorannya, yaitu kemunafikan. Itulah rahasia kenapa berbeda ya kata mensucikan diri dari penyakit, dari kotoran rohani, dengan mensucikan diri dari kotoran jasmani. Ketika kotoran rohani yang kita bersihkan, maka mutahhirin. Ketika kotoran jasmani yang kita bersihkan, mutatahirin namanya. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.